Baru 3 ini yang masuk, yang lain Mbak Yulia, dengar suara Pak Tirta? Mas Heri. Ya, silakan masuk suaranya. Tes dulu suaranya terdengar nggak? Ya. Siapa ini baru? Dengar, Pak. Barusan siapa yang? Rena. Oh, ya. Yang lain terdengar nggak suara Pak Tirta? Mbak Anissa Dwi Rahmawati, dengar Pak Tirta enggak? Mas Heri, dengar suara Pak Tirta? Dengar, Pak. Oh ya. Mbak Yulia, dengar? Dengar, Pak. Anissa Dwi, belum masuk nih. Anissa Dwi masih. Oh, ya, yang baru masuk Mas Rizky, ya. Kalau koneksinya nggak stabil, boleh cuma pakai mikrofon. Ya, yang penting terlihat gambar yang Pak Tirta share ke kalian. Wajah Pak Tirta terlihat jelas? Mas Rizky, dengar suara Pak Tirta enggak? Mas Rizky? Koneksinya nggak stabil ya. Cek Mbak Rena Hedayana. Ya. Ya, dengar. Mas Heri, Dengar, Pak. Yulia,
Anissa Dwi Rahmawati. Baik, sementara seadanya dulu kita mulai. Ya. Mari kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sementara Pak Tirta mute suara kalian dulu, biar yang terdengar hanya suara Pak Tirta. Oke, sementara Pak Tirta mute dulu suara kalian. Kita mulai untuk pelajaran fisika pada siang hari ini. Kita mulai dari latihan soal. Baik, silakan dilihat di depan kalian. Itu sudah ada layar yang berisikan latihan soal. Ya. Ada beberapa soal di layar gadget kalian yang akan kita bahas berkenaan dengan hukum Newton, ya, dari nomor 1 sampai seterusnya. Nah, yang paling banyak sering masih terjadi kesalahan itu yang model menggunakan katrol, ya, dan juga ketika sistemnya berupa bidang miring, ya. Jadi untuk kesempatan kali ini maksimal karena waktu yang diperkenankan dari Zoom, ya, yang free itu hanya 40 menit. Kita akan maksimalkan untuk membahas dua jenis soal tadi, ya. Yang pertama, kalian lihat nomor 4. Itu ada dua balok, ya, dua balok yang masing-masing bermassa 2 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Bidang permukaan dan katrol licin. Jika balok B ditarik dengan gaya mendatar 40 Newton, pertanyaannya adalah percepatan balok untuk sistem ini berapa, ya, untuk sistem ini berapa. Oke, kita akan jelaskan menggunakan papan tulis virtual. Seperti ini gambarnya. Nah, kembali ke sini, ya. Di sistem nomor 4 itu massa dari balok B ditarik oleh gaya sebesar F, ya, ditarik oleh gaya sebesar F dan nilainya adalah 40 Newton. Yang jadi pertanyaan adalah percepatan baloknya itu berapa. Yang perlu kalian cermati, bidang di sini berupa bidang permukaan yang licin, ya, bidang permukaan yang licin, artinya balok B ini tidak memiliki gaya gesek. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwa kembali ke yang tadi, ya, bahwa arah gayanya hanya ada 2, yaitu F yang arahnya ke sana, ini balok B, dan ada yang arahnya ke bawah, yaitu gaya berat balok A, ya, gaya berat balok A.
Untuk mencari gaya berat balok A, gaya berat sendiri, massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Massa untuk balok A, ya, massa untuk balok A memiliki massa 2 kg, ya, sama-sama 2 kg, B 2 kg, A juga 2 kg. Nah, berarti sini 2 kilo kalikan dengan 10. Nah, sama dengan gaya beratnya 20 Newton. F di sini dia memiliki nilai yang diketahui di soal, ya, sebesar 40 Newton. 40 Newton. Nah, berarti untuk percepatannya A, ya, itu didapat dari sigma F dibagi M, ya, dimana sigma F didapat dari, kita misalkan yang positif itu yang searah jarum jam, ya, berarti yang 20 Newton positif, yang 40 Newton negatif, ya. Artinya sigma F nya diganti menjadi F min WA, ya, dibagi massanya itu, karena yang bergerak dalam sistem ini itu adalah kedua-duanya, maka massanya MA plus MP. Kita masukkan F didapat 40 Newton min WA nya 20 dibagi MA plus MB 2 plus 2, ya. Maka ketemunya 40 min 20 itu 20 dibagi 2 plus 2 itu adalah 4, maka ketemunya adalah 5 meter per second kuadrat. Ini untuk jawabannya 5 meter per second kuadrat. Itu percepatan baloknya adalah 5 meter per second kuadrat. Jawabannya yang A. Jadi contoh seperti itu. Nanti misal kalian diberi ya, diberi tambahan di sini. Oke, bentar. Nah, misal diberi tambahan di sini gaya, ya, diberi. Nah, di sini misal ada tambahan gaya lain yaitu gaya gesek. Ya, misal di sini gaya gesek. Nah, ini akan menambah, ya, karena tadi kan searah jarum jam positif, berarti gaya gesek kan arahnya diulangi, maaf. Arah kecenderungan dari gaya gesek itu bergantung dari cenderungnya sistem ini bergerak kemana. Kalau WA-nya di sini 20 Newton dan F-nya itu 40 Newton, maka kecenderungan sistemnya bergerak berlawanan arah jarum jam. Sehingga jika ada nilai koefisien gaya gesek yang ada di permukaan ini,
maka arah gaya geseknya itu berlawanan. Ya, arahnya ke sana. Itu gaya geseknya. Maka nilai gaya geseknya itu negatif karena dia searah dengan WA-nya. Gitu ya, untuk model soal yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, seperti itu. Oke, coba kita cek. Ini Pak, kita save dulu. Oke. Berikutnya coba kita cek yang lain suaranya. Oke, coba silakan suaranya kita cek. Mas Rio dengar suara Pak Tirta? Dengar, Pak. Oh ya, bisa lihat wajahnya Pak Tirta dengan jelas? Untuk yang tadi Pak Tirta jelaskan pakai whiteboard virtual itu terlihat nggak? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oh iya, itu Mbak Samara sudah terlihat. Mas Rizky terlihat? Lihat, Pak. Oh iya. Ini bersepuluh. Total kalian ada berapa? 16 ya? 16, Pak. Kurang 6. Kurang 6 siapa nih yang belum masuk? Coba kembali ke soal yang tadi. Nomor berapa kira-kira yang masih kalian bingungkan? Nomor 8 itu bisa nggak kalian? Nomor 8 bisa nggak? Kenapa? Tidak atau bisa? Belum, Pak. Belum? Belum dicoba, Pak. Belum dicoba? Untuk caranya sendiri sudah istilahnya itu sudah familiar enggak? Nomor 8 itu. Ya, sudah. Udah ya, berarti enggak usah dibahas ya, gampang itu. Oke, coba lagi. Coba kita masuk ke gerak melingkar ya. Itu ada nomor 1. Sebuah roda dengan jari-jari 50 cm berotasi dengan kecepatan sudut 900 rpm. Artinya 900 rpm itu apa? Radian per menit. Ya. Jadi kalian jadikan dulu satuannya per second ya. Kalau 900 rpm itu jadikan berapa putaran per second itu? Kalau satuannya pakai putaran per second. 900 dibagi 15. Ya, 15, benar, 15 putaran per second. Ya. Nah, di situ nilai besaran berikut yang benar. Kira-kira yang mana itu? Yang A, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu lambangnya apa? Omega ya. Nah, untuk mencari omega, cara mencarinya bisa pakai 2pi kali F atau 2. Kecepatan per R. ya, bisa seperti itu. Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan sudutnya itu 900 rpm. Kecepatan linear.
Nah, Bagi pakai jari-jari ya, bisa. Nah, kalau dari sini, dari yang diketahui kecepatan sudutnya 900 rpm, berarti kalau dijadikan radian per second, itu berapa? Ada yang bisa? Mas Rio mungkin? Kayaknya koneksinya bagus itu Mas Rio. Yang dibagi 15 tadi, Pak. Jadinya berapa? Yang dibagi 15 tadi toh, Pak. Ya, 900 bagi 16, bagi 15, 60, Pak. oke, kita pakai whiteboard lagi. Jadi kalau satu, ini kan RPM itu kan rotation per menit. Ya, dia itu rotation per menit, artinya putaran per menit. Nah, satu putaran itu adalah 2pi radian. Gitu ya. Nah, tadi sudah di convert ke ppm oleh Mbak Samara. 900 rpm itu adalah 15 putaran per menit. Nah, kalau 15 putaran per menit ya, dijadikan satuan radian per second, tinggal dikalikan 2pi. Jadi 15 putaran per menit kalikan 2pi, itu jadinya satuannya radian per second. Jadi untuk 900 rpm, ya, 900 rpm, kalau dijadikan radian per second, ya, dirubah dulu menjadi putaran per menit, ya putaran per detik, maaf, putaran per detik, itu kan 15 putaran per detik. Nah, satu putaran itu kan 2pi. Maka kecepatan sudutnya adalah 30pi radian per second. Ya, 30pi radian per second. Nah, berikutnya untuk frekuensi atau periode. Ini kok ada suara? Suaranya siapa itu? Masih dengar suara Pak Tirta? Masih, Pak. Iya, Pak. Ya. Yang tadi paham ya, berarti kecepatan sudutnya berapa? 30 pi Ya, radian per second. Oke, 30 pi radian per second. Kemudian untuk frekuensi atau periodenya. Frekuensi atau periodenya berarti berapa itu? Dari satuan tadi frekuensinya itu kan dapat dari omega. Omega sama dengan 2pi kali F. Maka frekuensinya ya, tinggal tadi 30 pi radian dibagi 20 maaf 2pi ya, 30 pi radian dibagi 2pi itu adalah frekuensinya. Nah, maka untuk soal nomor 1 frekuensinya adalah berapa hertz? 15 hertz. Oke, betul. A itu jawabannya, kecepatan sudut 30 pi radian per second dan frekuensinya adalah 15 hertz. Ya, gitu. Coba nomor 2. Coba nomor 2. Sebuah bola pejal berjari-jari 10 cm dari keadaan diam menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan sudut
Omega sama dengan 5T kuadrat plus 4T plus 2 radian. Yang jadi pertanyaan adalah persamaan percepatan sudutnya. Diketahui kecepatan sudut punya persamaan 5T kuadrat plus 4T plus 2. Kalau mau mencari persamaan percepatan sudut, caranya diapakan berarti? Diapakan kira-kira? Caranya diturunkan. Ya. Ada 5T kuadrat plus 4T plus 2. Itu diturunkan terhadap T. Ya, terhadap T. Oke. Kita coba buka dari whiteboardnya. Tadi W-nya adalah 5T kuadrat plus 4T plus 2. Lima T kuadrat plus 4T plus 2. Nah, ini kalau mau mencari percepatan sudut itu didapat dari turunan D W per dt. Ya, berarti turunan dari apa? Turunan dari satuan dari persamaan ini. Lima T kuadrat ditambah 4T plus 2 diturunkan terhadap waktu, ya. 5T kuadrat diturunkan, dia berubah jadi 10T. Ya, kemudian 4T diturunkan menjadi 4. Ya, jadi persamaan percepatan sudut dari satuan ini, dari persamaan ini, dari persamaan 5T kuadrat plus 4T plus 2 didapat 10T plus 4. Ya, didapat 10T plus 4. Jawabannya yang mana? A, B, C, D atau E? Ya, yang C ya. 10T plus 4 radian per second kuadrat. Oke, sekarang coba Pak Eta masuk ke yang kemarin membuat kalian salah. Ya. Kebanyakan salah itu coba nomor 5 ini. Terlihat nggak nomor 5? Nah, coba dikerjakan itu, ketemunya berapa? 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, 20 meter per second, atau 25 meter per second. Berapa? 15? Ketutup whiteboardnya, Pak. Oh, ketutup whiteboardnya.
terlihat nomor 5, Mas Rizky. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah menganalisis Pak. Nah, bahasaan. coba dikerjakan 2 nomor itu ya untuk latihan kalian, nomor 5 dan nomor 6. Ya kan kemarin ketika ujian sekolah ya, nomor yang isai kebanyakan dari kalian salah untuk yang model soal seperti ini. Nah, 5 dan 6 dicoba dikerjakan ya. Terlihat Mbak Samara itu yang beta share? Ada sudah ketemu? Nomor 5? Berapa jawabannya? Mas Rizky bisa dengar suara Pak Tirta? Bisa, Pak. Ya, sudah ketemu belum? Belum, Pak. Belum. Ya, coba dulu. Mas Rio dengar suara Pak Tirta? Oh, masih mute ya? Nah, sudah Pak. Dengar Pak. Dengar? Dengar Pak. Ya. Udah ketemu Mas Rio nomor 5? Belum ya Pak. Belum. Mbak Samara sudah nyoba? Dengar nggak suara Pak Tirta? Belum, Mbak. Ini dengar tapi putus-putus. Saya mau coba cari sinyal dulu di kamar. Oh ya, oke. Nomor 5, Pak, yang dikerjakan. Ya, dicoba dulu nomor 5. Ya, Mbak Samara, nomor 5 dulu. Di situ kan hubungan roda A, B, dan C. Roda A sama dengan jari-jari roda B sebesar R. Nah, jari-jari roda C itu setengah R, berarti separuhnya roda A dan roda B. Bila roda A diputar dengan laju konstan 10 meter per second, maka kecepatan linier dari roda B itu berapa? Kecepatan linier V ya. V didapat dari omega dikalikan dengan R, kecepatan sudut kalikan dengan jari-jarinya. Dan yang perlu kalian ingat itu adalah hubungan roda-roda antara roda A, B, dan C. Roda A dan C dihubungkan dengan tali. Maka yang sama apanya? Ya, kecepatan liniernya. Kecepatan liniernya ya. Kecepatan. Ya, kecepatan liniernya antara roda A dan C, V-nya itu sama. VA sama dengan VC. Kalau yang C sama B, omega C sama dengan omega B. Oke, silakan. Ada yang udah ketemu? Berapa? 20. 20. Mas Rio ketemu berapa? 20 Pak. 20. Yang lain sudah ketemu belum? Baru dihitung, Pak.
Ya. Mas Trio sudah ketemu 20. Kecepatan yang ditanyakan itu kan kecepatannya di roda B, berarti VB-nya. VB-nya ini berapa? Ya, ini tanda tanya. Gitu ya. Yang diketahui itu roda A diputar dengan laju konstan 10 meter per second. Berarti ini 10 meter per second. D. Ya, betul. D 20? D. Ya, 20. Mas Rizky udah ketemu 20? Ya, Pak. Ya, benar jawabannya 20. Nggak usah dijelaskan ya. Alah mati. 40 menit mati ya.